sebentar mas. Ini fungsinya untuk apa? Jadi sengaja ditaruh di pojok sebelah kanan, sebelah sini. Fungsinya untuk supaya melangkah dengan kaki kanan. Zaman keemasan Islam yang kurang lebih sekitar 1400 tahun Islam telah memimpin dunia. Ini harus kita angkat kembali supaya anak cucu kita ini dan generasi muda saat ini tahu bahwasanya umat Islam itu bukanlah umat yang layak untuk ditindas. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk dipermalukan. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk diolok-olok. Bahwa kita selama 1400 tahun itu membuktikan, sejarah membuktikan bahwasanya umat Islam menjadi pemimpin. Ini yang ingin saya sampaikan ke para sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ostar 1453 dan Imtiaz Tour. Saat ini kita berada di Masjid Sulaimania Jami. Masjid ini dibangun oleh Mimar Sinan atas perintah dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan ke-10 dari Kesultanan Turki Utsmani. Beliau adalah khalifah kedua dari dinasti Turki Utsmani. Kita coba jalan masuk untuk melihat masjidnya. Ini adalah gerbang depan dari Masjid Sulaimania Jami. Di pintu gerbangnya tertulis di atasnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu di bawahnya ada Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi Sulaimania Jami sebelum dibangunnya Masjid Chamliza Jami merupakan masjid terbesar di Turki ketika itu. Saat ini sudah dibangun oleh pemerintah Turki Masjid Chamliza Jami, maka Sulaimania Jami ini masjid kedua terbesar di Turki. Kita bisa lihat dari arsiteknya, ini khas gaya Turki Utsmani yang dipelopori, yang diarsiteki oleh Mimar Sinan. Dan ini adalah masterpiece-nya, karya terbesar Mimar Sinan semasa hidupnya. Ini adalah masjid yang sangat fenomenal pada zamannya. Dan masih kita bisa lihat struktur bangunannya masih sangat kokoh hingga saat ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1550 dan selesai pada tahun 1557. 100 tahun lebih usianya tapi masih berdiri dengan kokoh. Mari kita lihat dalamnya. Masjid ini mas, ada sekitar 25 kubah kecil. Terus 25 kubah kecil, lalu ada 4 kubah sedang dan 1 kubah besar di atasnya. Dan ini Masjid Turki Utsmani itu ada semacam halaman depan, ya ini digunakan pada zaman dahulu untuk mengkaji madhab-madhab, 4 madhab itu. Jadi ada madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Ini di setiap koridor 4 sisi ini dulunya dibuat kajian untuk 4 madhab tersebut. Ini berarti membuktikan Daulah Utsmani itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Mereka selalu di setiap masjidnya itu ada tulisan Muhammad, Allah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, dan Husain. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah ahli sunnah. Lalu di setiap masjid Turki Utsmani khasnya itu namanya Kuliyesi. Nah, Kuliyesi itu masjid sebagai sentral pusat kegiatan. Lalu di sampingnya itu nanti ada madrasah. Lalu ada imaret. Imaret ini buat
memberi makan fakir miskin. Lalu ada Tophane ini untuk memberikan seperti karavansarai, jadi untuk semacam rest area. Orang-orang yang singgah datang di situ diberikan makan, diberikan tempat tinggal secara gratis di sini. Lalu ada Hastane, atau pada zamannya namanya bukan Hastane, Shifahane atau Darushifa, rumah sakit. Itu semua di semua komplek Masjid Turki Utsmani selalu ada itu. Bagi siapa aja yang pengen berkunjung. Bagi siapa saja yang singgah di Turki, bahkan ada hammam. Kenapa di sini terkenal dengan hammam Turkish? Hammam Turkish itu atau Turkish bath karena memang pada zaman itu yang ada tempat pemandian umum itu hanya di wilayah Islam saja. Dan ketika kepemimpinan Turki Utsmani di Istanbul ini, di setiap titik kota itu selalu ada hammam dan sudah sangat banyak. Yang mana ketika itu Eropa di masa gelapnya itu mereka tidak punya kamar mandi dan tidak tahu bagaimana cara mandi. Turki Utsmani ketika itu sudah mengajarkan bagaimana cara mensucikan diri, membersihkan diri dengan kamar mandinya tersebut. Mari kita masuk ke dalam. Kalau kita perhatikan struktur bangunannya, Mas, ini kenapa ada kubah besar di tengah dan bisa tidak ada tiang di tengah sini? Ternyata karena ada kubah-kubah kecil di samping-samping ini. Inilah ada 4, 1, 2, 3, 4. Kubah-kubah kecil inilah yang menopang kubah besar di tengah ini. Jadi tidak membutuhkan banyak tiang. Jadi area tengah sholat ini bisa digunakan untuk sholat secara bebas, secara luas. Itulah struktur bangunan yang dipikirkan oleh Mimar Sinan ketika itu agar masjid itu bisa menopang banyak orang. Dan ini menjadi ciri khas masjidnya. Ya, Masjid Turki Utsmani rata-rata seperti itu kalau kita lihat kan. Nah, terus ada satu kisah menarik ketika Mimar Sinan itu membangun ini. Suatu saat dia merokok shisha di sini. Ya. Ketika dia sedang bersantai merokok shisha di dalam masjid ini, datanglah Sultan Sulaiman Al-Qaunini ke masjid ini. Lalu bertanya, kamu kenapa kok malah nyisha di sini gitu? Nah, lalu dia jawab, saya tidak sedang bersantai wahai Sultan, saya sedang mengetes kemanakah arah asap yang dihasilkan oleh lilin-lilin penerang ini. Karena kan kita lihat di sini, ini dulunya ini bukan lampu tapi lilin sebagai penerangnya. Sebanyak ini, iya dulunya lilin. Jadi otomatis kan ada asap lah. Supaya asap itu bisa mengumpul pada satu titik dan tidak mengganggu orang yang di dalamnya, maka dia membuat struktur bangunan yang ventilasinya itu khusus memang bisa membuat asap itu lari ke atas dan keluar dari satu sisi. Nah, ini makanya di sini banyak lubang-lubang lubang-lubang ventilasi udara ya. Ini sengaja dibuat. Iya. Nah, lalu Masjid Sulaimania Jami ini memang dibuat ketika itu supaya seorang imam yang mengimami sholat di depan, walaupun dia berada jauh di sana, tapi bagaimana caranya supaya suaranya terdengar sampai ke belakang. Maka disinilah diatur, saya tidak tahu seperti apanya ya, yang jelas Mimar Sinan mengatur supaya supaya volume suara yang dihasilkan oleh imam di depan, karena kita tahu dulu kan belum ada mic ya, ini bisa didengar oleh semua jamaah yang ada di belakang. Oh, berarti arsitek itu berpengaruh terhadap suara juga yang Betul, itu sangat berpengaruh sekali. Makanya ini orang-orang bilang ahli sejarah adalah masterpiece dari Mimar Sinan. Karya yang sangat fenomenal dari semasa hidupnya Mimar Sinan itu di sini. Walaupun selain masjid ini banyak dia bangun masjid-masjid yang lain. Contoh Mihrimah Jami itu masjid yang dibangun untuk dia hadiahkan kepada putri Sultan Sulaiman Al-Qaunini ketika itu, karena dikisahkan dalam buku sejarah itu bahwasanya Mimar Sinan itu sempat naksir dengan putrinya Sultan Sulaiman Al-Qaunini, namun tidak diterima, patah hati. Akhirnya dia membangun sebuah masjid. Masjid ini dia bikin arsiteknya itu ketika bulan purnama full lengkap bulat, itu pasti akan ada di antara dua tiangnya bulan purnama itu. Saya nggak tahu gimana perhitungannya, yang jelas dia sudah hitung. Itulah seorang yang hebat itu kalau patah hati dia menghasilkan karya yang bagus. Tidak seperti anak-anak muda zaman sekarang ketika patah hati bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi ini sangat
patut kita contoh. Saya membayangkan kalau masjid ini berdiri di Indonesia kira-kira seperti apa kira-kira. Sesuatu yang luar biasa sekali. Ya. Sahabat Ostar sekalian, kita sudah melihat bagaimana keindahan dan keistimewaan Masjid Sulaimaniyah Jami ini. Maka tidak afdol kalau kita tidak berziarah ke makam Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Khalifah kedua dari Turki Utsmani ini, karena beliaulah yang memerintahkan untuk membangun Masjid Sulaimaniyah Jami. Mari kita ke sana. Nah, tunggu sebentar Mas. Apa? Ini gerbang masuk ke pemakamannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ada hal menarik di sini yang bisa kita lihat. Apa? Biasa aja kayaknya. Antum lihat itu? Iya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kenapa kok yang lainnya lurus, dia cekung ke bawah? Saluran air. Bukan. Kalau saluran air ini sudah ada dari sini. Nah, ini bukan. Ini fungsinya supaya orang yang masuk itu selalu menggunakan kaki kanan begini. Karena kalau pakai kaki kiri sengaja diletakkan di pojok sebelah kanan. Pakai kaki kiri dia nggak bisa, akan susah, iya, susah, nggak enak lah posisinya itu berjalan. Jadi sengaja ditaruh di pojok sebelah kanan, di sebelah sini, fungsinya untuk supaya melangkah dengan kaki kanan. Ini di pemakaman yang besar ini itu ada 4 makam, diantaranya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, lalu anaknya Mihrimah Sultana. Yang disukai sama Memar Sinan itu. Betul, yang disukai oleh Memar Sinan. Lalu di sebelahnya ada pemakaman kecil, itu istrinya Sulaiman Al-Qanuni yang paling dia cintai. Hurrem, iya, Hurrem Sultan namanya Roxalina. Beliau adalah keturunan Eropa. Jadi tadi keturunan Turki, Bro. Bukan, orang Eropa yang dinikahin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tapi kalau kita lihat di wilayah Baitul Maqdis saat ini, itu banyak wakaf yang mengatasnamakan beliau. Jadi beliau ini mu'allaf lah, jadi dinikahin untuk apa ya, istilahnya untuk politik ya, supaya menyatukan kerajaan Kristen dan Islam ketika itu di bawah naungan Turki Utsmani. Tapi ketika beliau dinikahin, beliau masuk Islam, dan ketika beliau masuk Islam Justru membantu banyak dalam dunia Islam. Nah, kita masuk ke kawasan pemakaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sahabat Imtiaz yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah berziarah ke Masjid Sulaimaniyah Jami, sebuah masjid masterpiece karya dari Memar Sinan. Lalu kita berkunjung dan berziarah ke makam Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Khalifah kedua dari Khilafah Turki Utsmani. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari orang-orang hebat seperti beliau. Beliau mengabdikan dirinya untuk menjaga kedaulatan Islam ketika itu. Semangat beliau dalam berjihad, semangat beliau dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, bahkan ke Eropa ya, lebih tepatnya. Ini dapat kita ambil pelajaran ya, supaya kita terus bersemangat. Kita mempunyai orang-orang hebat di masa lalu yang telah mendahului kita, yang telah memberikan contoh kepada kita. Maka sebagai generasi penerusnya, kita harus mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah membuat mereka itu menjadi sukses dan apa-apa yang telah membuat mereka itu menjadi turun. Sekian dari kami, insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan kita ke tempat-tempat menarik yang ada di Turki ini, khususnya untuk mempelajari kebesaran sejarah Islam di wilayah Turki. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share Madrasah Ostar 1453. Syukron. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah peradaban di tanah Turki dalam tur The Golden Egg of Ottoman bersama Imtiaz Rohmah Tour Travel.